Ya, sobat era sekalian, kita mau berangkat ya ke ibu kota negara Republik Indonesia. Pernah jadi ya tempat polemik ijazah palsu terjadi, alias Yogyakarta, alias Universitas Gadjah Mada. Tetapi ini urusannya bukan ijazah palsu, urusannya adalah urusannya apa ya? Urusannya adalah dengan kami, dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang akan berulang tahun yang ke-5 tahun gitu ya. Jadi saudara sekalian tuh, demi kebersamaan kita naik bus bareng-bareng gitu, kecuali yang tidak naik bus. Dan sobat RH sekalian ya, ada hal lain ya yang perlu kita lihat. Ini ada pernyataan menarik dari Rocky Gerung soal pemakzulan jalur cepat. Ada pemakzulan jalur cepat gitu ya, sekaligus dengan paket penggantinya. Dia bilang kalau pemakzulan itu pakai prosedur lama, pakai prosedur ketatanegaraan, dan memang harus begitu memang. Jadi mulai dari bisa jadi hak angket, hak menyatakan pendapat, kemudian apalagi sidang di Mahkamah Konstitusi, apalagi balik lagi ke DPR, lalu ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, barulah kemudian ada sidang pemakzulan, saudara sekalian. Nah, ini Rocky Gerung bilang, wah lama. Maka Rocky Gerung mengatakan demikian ya, dengan paket penggantinya. Jadi paket penggantinya adalah, ini coba kita lihat ya, dia menganalisis begini. Kita bacakan ya, walaupun hati-hati, pendapat ini bisa dibilang makar, tapi tidak. Makar itu kalau Anda menggunakan kekerasan, kekuatan senjata. Tetapi kalau menggunakan ide, pikiran, desakan, penyampaian opini, itu namanya ekstra konstitusional ya. Coba kita bacakan. Dari Tribun Jakarta, Rocky Gerung, analisis potensi pemakzulan Gibran, Puan Maharani jadi wapres pengganti. Tribunjakarta.com, pengamat politik Rocky Gerung menganalisis potensi pemakzulan wapres Gibran Rakabuming Raka dan sosok yang akan menggantikannya. Hal itu ia sampaikan pada podcast dengan pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio di channel YouTube @henrysatrio ya. Seperti diketahui, desakan pemakzulan terhadap Gibran dilayangkan para pensiunan Jenderal TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan. Usulan pemakzulan sudah disampaikan ke DPR MPR, namun belum ada tindak lanjutnya. Menurut Rocky, pemakzulan melalui parlemen terlalu berbelit. Dan memang iya, ya. Caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tapi itu panjang. Mesti DPR proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan, setelah diputuskan. Kan sulit kan, kata Rocky ya. Mungkin karena Rocky bukan ahli hukum tata negara ya. Urutannya keliru ya. Dari DPR ke MK dulu, dari MK balik ke DPR, DPR kemudian ke MPR ya. Menurutnya cara paling tepat melengsarkan Gibran adalah dengan cara mendesak langsung dengan cara unjuk rasa. Hal yang sama pernah terjadi pada 1998 ketika mahasiswa demo menduduki DPR sampai Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri. Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah demo ke DPR. Kalau dia mau ke DPR, saya hitung misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif, asal polisi jangan larang mahasiswa itu, tinggal bisikin pada Pak Gibran ya, petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer, Pak Gibran, demonya ini akan berlanjut loh, jadi tinggal pilih mengundurkan diri ya, atau 98, gitu-gitu aja, kata Rocky. Kan lebih efisien kan, begitu jadi fakta politik ya udah, mungkin Pak Gibran merasa ya udah, saya mengundurkan diri aja lanjutnya. Henry Satrio, tuan rumah sekaligus host podcast tersebut, menanyakan Rocky tentang sosok yang akan menggantikan Gibran.
Pengganti Gibran dari partai politik atau profesional, tanya Henry. Ya pasti dari partai politik lah, jawab Rocky. Kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba? Rocky balik bertanya. PDIP, kata Henry. Ya udah deal, timpal Rocky. Oke, coba kita lihat ya. Henry lanjut bertanya tentang kader PDIP yang cocok gantikan Gibran, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Yang punya chair utama di DPR, Rocky balik bertanya. Puan, kata Henry. Ya udah sepakat aja, kata Rocky. Luar biasa. Seperti diketahui, Puan Maharani merupakan ketua DPR RI sekaligus ketua DPD PDIP. Nggak ikut nih juniornya. Ia juga putri dari Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP sekaligus presiden kelima RI. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya pendapat dari Rocky Gerung yang saya sampaikan. Kalau kita bicara tentang yang namanya constitutional mechanism dalam hal pemakzulan, jadi di konstitusi kita UUD 45 itu tidak hanya mengatur soal pemakzulan, ya, bagaimana memberhentikan seorang presiden, tetapi juga mengatur pengunduran diri seorang presiden atau wakil presiden. Jadi seorang presiden atau wakil presiden bisa mengundurkan diri. Jadi tidak mesti harus melalui mekanisme pemakzulan. Dia bisa mundur at any time, bisa mundur. Cuma memang kita bicara nggak mungkin mundur kalau tidak ada eskalasi. Nah, eskalasi itulah yang membuat seseorang kemudian akhirnya mengundurkan diri atau tidak. Nah, dalam konteks ini yang ingin dikatakan Rocky itu bukan mekanisme konstitusional, tapi mekanisme ekstra konstitusional. Ya, mekanisme ekstra konstitusional di mana kekuatan-kekuatan politik terutama masyarakat mendesak parlemen DPR agar memakzulkan Gibran. Kita tahu bahwa sobat era sekalian, kalau dulu ketika Pak Harto dimakzulkan, itu belum ada mekanisme MK. Jadi MPR itu bisa langsung memberhentikan. Tapi sebelum diberhentikan MPR, Pak Harto kemudian mengundurkan diri sesungguhnya. Walaupun kalau kita bicara tentang mekanisme ketatanegaraan pada waktu itu, sobat era sekalian, harusnya ada yang namanya pelanggaran terhadap garis-garis besar daripada haluan negara. Jadi kalau presiden dianggap melanggar GBHN, maka dia kemudian diperingatkan oleh DPR. 3 bulan tidak digubris peringatan tersebut, diberikan peringatan kedua. 1 bulan tidak digubris, maka ada sidang istimewa MPR. Jadi DPR mengundang sidang istimewa MPR. Cuma pada waktu itu kita pahami ya, yang namanya DPR itu terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Relatif ya mudah-mudah sulit mudah tergantung konstelasi politik. Tetapi sebelum sidang istimewa itu dilaksanakan untuk memberhentikan Presiden Soeharto, ya, Soeharto sudah mengundurkan diri. Nah, sebelum mengundurkan diri, Harmoko jadi Brutus. Harmoko yang merupakan pejabat yang diangkat di lulus sipil yang bisa menjadi ketua umum Golkar, ketika dia menjadi ketua MPR, ketua DPR atau ketua MPR, ketua DPR ya, justru menghimbau, membuat statement agar Soeharto mengundurkan diri. Ya, jadi Brutus lah dia, karena memang konstelasi politik termasuk waktu itu ada Sarwan Hamid dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, akhirnya Soeharto mengundurkan diri dan tidak menggunakan mekanisme pemakzulan atau pemberhentian atau impeachment, tetapi mekanisme pengunduran diri. Nah, hal yang sama bisa terjadi pada Gibran. Jadi tidak harus menggunakan mekanisme impeachment, tapi bisa juga mekanisme pengunduran diri. Tapi rasanya kalau mengundurkan diri secara sukarela, nggak mungkin lah, jauh panggang dari api. Jadi apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah tetap bertahan, terus bertahan, memperbesar dukungan, basis dukungan, memperbanyak termul-termul ya, dan lain sebagainya. Kemudian berharap bahwa Presiden Prabowo tetap bounding ya, dengan jadi bounded ya,
dengan Jokowi dan Gibran, sehingga tidak ada nyali untuk melengsarkan. Jadi saudara sekalian, kalau saya mengatakan kunci dari pemakzulan atau pengunduran diri Gibran ini tidak lain adalah Prabowo. Sebagai Presiden Republik Indonesia, pemimpin koalisi Indonesia Maju, Kim Plus, kalau dia punya keinginan agar Gibran disingkirkan, maka secara teoritis itu tidak sulit dilakukan. Tetapi kalau belum ada deal dengan kekuatan-kekuatan atau Prabowo menganggap bahwa it is not the time ya to impeach Gibran, maka ya saya kira barangkali bukan tahun 2025 ini. Bisa 2026, bisa 2027. It depends on the political situations ya. Jadi kalau misalnya situasi politiknya memang menghendaki hal seperti itu, maka impeachment terhadap Gibran bukan hal yang sulit, ya kan? Jadi kalau kita di televisi berdebat dengan para pendukung Mulyono, maka mereka tanpa eksis karena kekuasaan hari ini masih memberikan karpet merah kepada mereka. Tapi kalau kekuasaan hari ini tidak lagi memberikan karpet merah dan aliansi politiknya sudah berubah misalnya gini, theoretically PDIP sebagai partai terbesar mau mendukung dan masuk dalam kabinet, tapi dengan deal yang saya katakan tadi, copot Kapolri, kemudian impeach Gibran. Nah, untuk copot Kapolri bisa dilakukan segera 2025 ini, tapi untuk impeach Gibran barangkali ada toleransi sampai 2027 atau 2026 akhir misalnya. Bergantung sejauh mana sesungguhnya Prabowo membutuhkan Gibran sebagai sebuah kekuatan politik, atau dia membutuhkan kekuatan politik lainnya yang lebih strategis untuk 2029 atau untuk pembangunan Indonesia, atau wakil presiden yang workable. Cuma kalau wakil presiden yang workable bukan Puan Maharani penggantinya, Puan sama tidak workable-nya, ya hanya tentu kapasitasnya barangkali jauh lebih baik dibandingkan Gibran. Tapi maksudnya mau menjadi vice president workable itu adalah orang yang memang secara kemampuan memang ada, mau bekerja keras, administrasinya bagus, bukan orang yang sekedar pidato-pidato saja. Jadi tipe Puan bukanlah tipe yang cocok untuk diandalkan bekerja, karena Puan selama ini menduduki jabatan karena kekuatan PDIP dan Megawati, sehingga selalu ditempatkan pada sebuah jabatan yang tidak ada pertanggungjawaban, KPI-nya nggak begitu jelas. Mulai menteri koordinator, ya, ketua DPR dan lain sebagainya, KPI-nya nggak begitu jelas ya. Menteri koordinator bidang peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya, di mana KPI nggak begitu jelas apa indikator kemajuan dan tidak kemajuannya. Beda sama menteri koordinator ekonomi misalnya atau kemaritiman, nah, itu terlihat jelas tuh. Kalau sekarang juga dengan banyaknya menteri koordinator dan bahkan ada wakilnya, terancam bahwa banyak orang tidak jelas kerjanya atau overlappingnya terlalu banyak nantinya. Begitu sobat RH sekalian ya. Sekali lagi saya lagi di bus, sebentar lagi berangkat as usual ya. Janji 6.30, saya datang sebelum 6.30, tapi rupanya saya baru orang pertama yang datang. Ya, kelihatannya belum banyak juga yang datang.